Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, pengawas uji kinerja Program Pendidikan Profesi Guru tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yesi Saraswati. Ini adalah kartu tanda penduduk saya. Di sini saya akan mengambil video uji kinerja Ilmu Pengetahuan Alam untuk Pendidikan Profesi Guru LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2410566373. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, saat ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu materi sistem pencernaan pada manusia. Baik, sebelumnya saya minta kesediaan dari Saudara Dava, anak didik kita, untuk memimpin doa. Silakan berdiri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu pengawas uji kinerja. Saat ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran sistem pencernaan pada manusia, dan uji kinerja ini saya ambil melalui peserta didik saya di kelas 8A SMP Swasta Advent Air Bersih Medan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengabsen satu persatu anak peserta didik kita dari kelas 8A. Silakan yang namanya saya sebutkan boleh bangkit berdiri. Siska, Benyamin, Jessica, Niska, Jennifer, Randy, Yemima, Dava, Darel, Marisa, Cynthia, Dian, Mucas, Sanman, Agustinus, Robert, Elvina, Aguslina. Baik, Agnes. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu pengawas uji kinerja. Saat ini total peserta yang hadir sebanyak 20 peserta dengan rombongan belajar kelas 8A. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya akan pimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangun hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
kita akan menggunakan media pembelajaran berdasarkan buku paket. Boleh masing-masing dikeluarkan nanti buku paketnya ya. Baik, sebelumnya siapa di sini yang tahu apa sih organ pencernaan? Ada yang tahu? Apa itu organ pencernaan? Organ pencernaan adalah untuk mencerna makanan. Apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Sumber energi, lalu stamina, pengendali hormon. Nah, jadi di sini kita akan membahas, saya akan mengajari tentang ada beberapa organ pencernaan yang sangat penting dan itu terbagi menjadi 4 organ penting yang ada dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama mulut, ya. Ada di sini yang mungkin tidak punya mulut? Semua punya mulut? Oke, mulut. Apa fungsi dari mulut? Yang kalian tahu? Untuk mengunyah makanan. Selanjutnya kerongkongan. Untuk jalan masuk makanan. Usus. Siapa di sini sudah pernah lihat wujud asli usus? Ada? Usus apapun itu. Usus ayam, unggas ya. Usus dari hewan mamalia, contohnya seperti kucing atau tikus, kambing, sudah? Oke. Jadi usus ini juga nanti ada bagian-bagiannya yang lebih spesifik. Dan yang terakhir adalah usus besar dan juga anus ya, yang kita tahu sebagai saluran untuk ekskresi ataupun pembuangan sisa hasil pencernaan. Baik, di sini ada dua pencernaan utama. Yang pertama adalah organ pencernaan utama, lalu ada organ pencernaan tambahan. Ya, apa saja sih ya organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan? Hal ini akan membuat kita tahu bahwa ada 2 jenis hal dalam pencernaan kita yang harus kita jaga. Ya, bukan hanya salah satu saja. Mungkin karena kalian baca di sini pencernaan utama itu yang penting. Oh tidak, bukan hanya yang penting. Yang tambahan pun juga penting. Jadi tujuan pembelajaran untuk sistem pencernaan makanan ini, yang pertama supaya kita tahu organ apa saja yang perlu kita lindungi. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga. Dan yang ketiga, kemungkinan penyakit yang bisa saja datang ketika kita tidak menjaga sistem pencernaan. Yang pertama, organ pencernaan utama. Boleh disebutkan Jennifer apa saja yang ada? Baik, terima kasih. Itu seperti tadi 4 organ yang disebutkan ya. Ada mulut, kerongkongan, lalu ada komponen usus-usus dan juga saluran pembuangannya yaitu usus besar dan juga anus. Lalu boleh disebutkan oleh Sarman apa saja organ pencernaan tambahan? Yaitu ada 2, hati dan pankreas. Nah, kita akan bahas dulu ya organ pencernaan yang utama. Di sini nanti kalian bisa lihat melalui slide. Dan di sini ada juga poster ya. Posternya bagaimana dia penampakan fungsi dan cara kerja daripada organ pencernaan yang utama. Oke. Yang pertama adalah rongga mulut ya. Boleh kita pastikan apakah rongga mulut kita ini bisa terbuka dan tertutup secara secara bagus lah ya, bekerja dengan baik. Coba kita praktekkan. Oke, baik. Ada 2 proses pencernaan makanan yaitu mekanis dan juga kimiawi. Kalau mekanis itu berarti sesuatu yang kita kerjakan ya. Contohnya adalah gigi kita dibantu oleh gigi untuk memilih atau menghaluskan makanan. Lalu kalau kimiawi itu dibantu dengan zat kimia yang terdapat di mulut. Di mulut kita ada zat kimia, Miss.
ya. Baik, yang mekanis tadi seperti yang saya sebutkan, selain gigi ada juga lidah, ya. Selain gigi ada juga lidah. Di sini gigi berfungsi untuk mencerna makanan dengan cara dikunyah sampai halus. Ada yang tahu ada berapa kali kita harus mengunyah makanan kita dengan baik? Ada berapa kali kunyahan? 32. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Benyamin. 32 kali. Ada yang sudah menerapkan? Ada yang sudah menerapkannya? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kita mungkin terkejar dengan waktu atau buru-buru atau mungkin terlalu enak makanan itu sehingga apa? Tidak bisa kita sampai 32. Tapi anjuran daripada para praktisi gizi bahwa makanan itu baik untuk dikunyah sebanyak 32 kali. Lalu pencernaan secara mekanis juga itu dibantu dengan lidah. Ya, coba kita pastikan masih ada nggak lidah kita. Ya, lidah ini berfungsi untuk menelan, mendorong, lalu apa? Mengatur letak makanan, serta sebagai indera perasa. Kalau kalian perhatikan ya, di lidah kita ini ada yang namanya papilia, yang kasar-kasar dia. Nah, itu adalah indera perasa kita. Jadi kita bisa tahu makanan itu pedas, panas, dingin, manis, asin, atau pahit itu melalui kelenjar yang ada di lidah. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita tidak lengkap komponen lidah ini, mungkin mie sop yang masih panas itu masuk aja ke badan kita, dan itu makanan yang sangat ekstrim. Kita tidak bisa, makanya kalau panas kita akan diamkan dulu sampai lidah kita merasakan apa? Kenyamanan. Oke, selanjutnya pencernaan kimiawi. Di sini yang membantu adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah ada mengandung enzim tialin, ya. Kelenjar ludah itu di mana letaknya? Bentuknya seperti apa kelenjar ludah? Air liur, ya. Ada di sini yang udah kering air liurnya? Belum, ya. Jadi itulah dia ya, mengandung enzim tialin untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Ya, itulah mengapa ketika makanan kita lama punya, kalian boleh praktekkan nanti di rumah. Nasi saja, nasi kalian punya agak lama, itu lama-lama akan manis dia. Karena apa? Itu karbohidrat yang sudah dipecah sehingga menjadi komponen gula, atau yang kita tahu dia sebagai amilum. Ya, amilum, dan itu dihasilkan melalui petialin, dan nama enzimnya satu lagi adalah amilase. Ya, jadi kalian boleh praktekkan nanti di rumah atau saat nanti kita reses istirahat, ya. Kalian coba punya 32 kali. Lama-lama nanti akan manis, ya. Inilah dia, di rongga mulut terjadi dua pencernaan. Yang pertama secara mekanis dan juga kimiawi. Selanjutnya kerongkongan, ya. Kerongkongan ini adalah saluran sempit terbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Ini dia, kita lihat di sini ya. Nah, kita harus tahu perbedaan kerongkongan dan tenggorokan. Ya, untuk pencernaan namanya kerongkongan. Kalau dia tenggorokan itu adalah sistem pernapasan. Ya, itulah mengapa ada kejadian tersedak. Itu nasinya itu salah, dia salah lewat kerongkongan, yang harusnya dia lewat kerongkongan, tapi karena kita makan sambil bicara, akhirnya masuk dia ke saluran pernapasan kita. Itulah yang mengakibatkan kita tersedak. Ya, jadi ini adalah kerongkongan. Di sini kerongkongan kita punya otot. Ya, ototnya adalah otot polos pada dinding kerongkongan yang mengakibatkan satu gerakan yang dinamakan gerakan peristaltik, ya. Peristaltik. Itu gerakannya seperti gini. Ya, ini harusnya bergerak videonya ya, tapi saya juga. Dia gini gerakannya, dia memutar untuk mendorong makanan itu sampai ke organ pencernaan selanjutnya. Dibantu dengan kelenjar lidah kita yang ada di sini. Jadi gerakan peristaltik di tenggorokan tidak ada gerakan peristaltik. Yang ada hanyalah di kerongkongan, ya. Setelah melalui kerongkongan ataupun di sini
ya dengan menggunakan gerakan peristaltik, makanan yang sudah terpecah ya, makanan yang sudah terpecah akan masuk ke satu organ kita yang sangat penting, yaitu lambung ya. Ini dia lambungnya. Jadi kalau ada orang sakit itu, kalau di sini sudah pasti dia ada masalah di lambungnya. Kalau di sini ya, nanti kita akan pelajari sistem ekspresi. Ini dia lambung ya, kantong besar yang dindingnya bersifat elastis. Apa itu elastis? Elastis artinya dia apa? Bisa menyesuaikan dengan kapasitas yang masuk. Yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Ya, dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Mungkin secara fisiologis lambung kita itu sebesar kepala kanan kita. Ini bentuk awal. Ya, lalu masuklah beraneka makanan dan minuman, dia bisa mekar hingga berkali-kali lipat. Ya, hingga berkali-kali lipat sehingga ada istilah begah. Artinya apa? Perutnya sudah penuh ya. Perutnya sudah penuh karena apa? Lambung ini dia mekar dia. Ya, dia tidak kaku seperti ini, tidak. Dia itu bisa 2-3 kali mengembang daripada ukuran semula. Di lambung ada 2 proses pencernaan makanan, yaitu pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Nah, bagaimana pencernaan mekanisnya? Nah, di sini ada otot juga, ya. Otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Kalau di kerongkongan tadi seperti ini, kalau di lambung itu seperti ini gerakannya. Ya, gerakannya seperti ini. Lalu untuk secara kimiawi itu dicampur dengan yang namanya getah lambung. Getah lambung inilah yang kita sebut, ada dia namanya asam klorida, ada enzim renin dan juga enzim pepsin. Nah, enzim itu ada di lambung. Ketika tidak ada yang diolah oleh ini, ketiga ini ya, ketika tidak ada makanan yang harus diolah oleh getah lambung, maka akan terjadi peningkatan asam di dalam lambung sehingga kita kenal itu dengan penyakit mah dan asam lambung, atau kita kenalnya dengan istilah medisnya itu gastroenteritis ya, radang. Jadi beginilah ya, ini dia penampakannya, otot-otot semua, dan ketika ada gerakan itu akan berbenturan satu sama lain. Mereka itu seperti akan meremas ya, meremas-remas satu sama lain. Dan kalian bisa bayangkan jika tidak ada makanan yang masuk, lambung ini tetap bekerja. Ada atau tidak ada makanan, lambung akan tetap bekerja. Dan bagaimana dengan sesuatu yang bergesekan terus-menerus? Apa yang terjadi? Jadi lecet. Itulah yang bisa mengakibatkan makronis. Ya, makronis atau penipisan dinding lambung. Oke, kita masuk ke usus halus. Ya, usus halus. Di sini ada yang terpanjang ya, untuk ukuran orang dewasa seperti Miss, yaitu sekitar ukurannya 6-8 meter ya. Strukturnya bertumpuk seperti ini ya. Strukturnya bertumpuk. Usus halus ini yang seperti ini tadi ya. Usus halus dibedakan jadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilum. Ya, duodenum itu yang agak-agak besar ini. Jejunum itu yang mendekati. Lalu ilum ini adalah yang di tengah, yang dia untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, itu dia. Inilah penampakan usus ya, penampakan usus sangat kompleks ya. Sangat kompleks sehingga kalau misalnya terbuka perut kita itu ya bisa dibilang langsung dia seperti ingin menguap. Karena apa? Begitu baiknya Tuhan sudah menciptakan struktur tubuh kita ini ditata dengan bagus. Kita bisa bayangkan ketika tidak ada penopang usus ya persemburetan. Artinya apa? Berantakan usus kita ini di dalam ini. Tetapi itulah luar biasanya Tuhan menciptakan kita sehingga bisa apa? Diformasikan seperti ini. Ya, supaya tidak berkelilit satu sama lain. Oke, usus 12 jari ya. Usus 12 jari adalah muara dari 2 saluran, yaitu kantong empedu dan kelenjar pankreas ya. Lalu ada usus kosong, kelenjar yang menghasilkan apa?
ya. Enzim lipase itu untuk mengolah lemak. Jadi yang suka makan daging-dagingan, goreng-gorengan, ya, cintai ususnya supaya enzim lipase itu tetap bekerja dengan baik. Karena lipase ini berfungsi untuk memecah lemak. Selanjutnya ada laktase. Laktase ini mengubah laktosa. Laktosa itu adalah gula dari produk susu, keju. Ada di sini yang suka minum susu, angkat tangannya boleh? Yang suka makan keju? Yang suka yogurt? Oke, terima kasih ya. Makanya ada slogan cintai ususmu. Nah, itu laktase ya, yang berfungsi untuk menyerap ya. Dia berfungsi untuk mengubah laktosa ataupun produk-produk apa? Gula dari hewani ya, protein hewani yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu ada maltase, ini mengubah atau memecah maltosa. Lalu ada sukrase. Ya, ini adalah tipe-tipe gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tipe gula yang masuk ke tubuh kita, keluarnya juga bukan gula, ya. Supaya keluarnya juga bukan gula, kita bisa tahu ketika seseorang ya ekskresi urinnya itu dia masih mengandung gula, sudah dipastikan dia menderita penyakit diabetes. Makanya kita harus jaga ini supaya apa? Semua yang masuk lemak, gula, ya, amilum ataupun pati, begitu masuk dengan keluar itu hasilnya harus beda. Jangan sama, ya, harus ada yang diserap oleh tubuh. Lalu ada usus penyerapan, ya, di sini dia, ini bentuknya ya. Usus penyerapan inilah yang berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Artinya makanan yang sudah dicerna oleh anggota-anggota sistem pencernaan yang lain itu terakhir itu menuju siapa ini? Si ileum, ya, usus penyerapan supaya bisa diambil sari-sari makanan. Oke. Misalkan review lagi. Apa fungsi dari duodenum? Duodenum, ya, ini untuk menyalurkan dari kantong empedu dan juga dari kelenjar pankreas. Lalu apa fungsi jejunum? Untuk menghasilkan enzim. Lipase tadi untuk apa? Lipid. Lipid itu adalah lemak. Lalu laktase. Laktase itu dari produk protein hewani. Lalu ada maltase dan juga sukrase. Usus penyerapan berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita bergerak ke bagian usus yang terakhir, usus besar dan juga anus. Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh diangkat tangannya? Oke, silakan. Jennifer. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Jennifer. Oke. Ada atau tidak orang yang tidak punya lidah? Lalu bagaimana cara dia mendorong makanan itu? Ya. Baik. Sudah ada pernah bertemu orang yang tidak punya lidah? Ada? Ya. Orang yang biasanya kelainan, dia tidak punya lidah, itu bisa dideteksi ketika di dalam kandungan. Ya. Di dalam kandungan itu bisa melalui USG itu akan kelihatan kelenjar lidahnya ini ada atau tidak. Dia akan kelihatan seperti ini, ya. Jadi bagaimana Miss? Apakah dia totally tidak punya lidah? Ada lidahnya, tetapi bukan di ukuran normal kita yang sepanjang 3 atau 5 cm. Ya, dia ada, tetapi dia mungkin hanya 1 cm. Ya, itulah orang itu biasanya dia bicaranya tidak jelas. Dan terindikasi orang itu adalah orang yang tuna bicara. Orang yang tidak bisa bicara. Jadi bagaimana cara dia mendorong makanan? Tetap ada otot, ya. Tetap ada otot. Atau cara konvensionalnya itu adalah dibantu dengan air minum, ya. Karena dia tetap punya gigi, bisa untuk menghaluskan makanan, ya. Jadi untuk mendorong makanan itu sama seperti kita mungkin ya, yang mengunyahnya belum sesuai aturan 32 kunyahan,
masih makan tiba-tiba minum, ya itu juga membantu untuk mendorong makanan. Oke, terima kasih Jennifer untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan. Terus kan ada kan orang yang sakit terus dia nggak bisa makan dari mulut, jadi saya bisa kan? Iya, bisa. Nah, cara kerjanya yang pertama adalah diubah dulu bentuk makanannya, ya, diubah dulu. Yang biasanya mungkin kesukaan Darel sate ya, misalnya kesukaannya Darel sate, ketika dia harus melalui sering namanya ya, itu bisa dari CTG itu bisa dari tenggorokan, bisa juga langsung ke organ yang dituju, lambung. Nah, dia tidak bisa memasukkan sate dari sini, makanannya harus diganti berbentuk cairan. Ya, cairan itu bisa berupa campuran daripada gula dan juga garam. Ya, jadi nanti itu cairannya, kantongnya itu besar, mungkin kira-kira segini kantongnya. Ada 3 warna, bening, putih, dan juga agak kekuningan. Nah, itulah makanan orang-orang yang dia menggunakan selang, ya, menggunakan selang. Jadi itu dia caranya. Jadi bukan berbentuk makanan utuh seperti yang kita makan melalui mulut, tetapi jenis makanannya itu berbeda, yaitu berbentuk cairan. Nah, apakah itu bisa langsung diserap, Miss? Ya, itu langsung diserap dan diolah oleh tubuh kita. Itu malah sebenarnya membantu kita untuk apa? Mendapatkan nutrisi dari makanan. Itulah mengapa kalau orang sakit, ya, selalu dipasang infus. Infus itu adalah makanan dalam bentuk cairan. Infus itu dia kalau kita cicip secara langsung tidak ada rasanya, tetapi bagi tubuh itu mengandung gula dan garam. Itulah NaCl, natrium dan juga klorida. Makanya kalau mungkin di sini ada yang sudah pernah diinfus, ada yang belum ya. Semoga lah kita semua sehat ya. Infus itu kalau kita sudah pasang infus, kita tidak akan selera makan lagi. Ya, karena apa? Sudah kenyang. Ada juga pada beberapa kasus malah bertambah berat badannya, ya, bertambah berat badannya karena ya infus itu makanan, cairan tambahan itu yang menggantikan makanan yang harusnya masuk ke dalam tubuh kita. Oke, sudah apa jawabannya? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Oke, kita lanjutkan. Ini dia usus besar ya. Usus besar kita ini bentuknya sangat cantik. Ada kolon datar. Usus besar ini nama ilmiahnya adalah kolon ya, kolon datar. Ada kolon turun, ada kolon yang naik. Lalu ada juga nih yang biasanya menjadi satu kendala, usus buntu yang sering bikin kita dioperasi ya, usus buntu. Ada umbai cacing, lalu ada rektum. Rektum ini pendek ya, rektum ini pendek saluran sebelum usus bertemu dengan anus, itu di tengah-tengah itu ada rektum. Lalu yang terakhir adalah anus. Ya, ini adalah organ pencernaan utama yang terakhir sebagai bagian daripada organ yang membuang sisa pencernaan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Ya, itulah mengapa kalau kita orang yang sehat, apa yang kita makan pasti akan berbeda dengan apa yang kita keluarkan. Ya, entah itu kalau misalnya Miss, aku ada makan tertentu yang begitu rupanya aku makan, begitu juga rupanya keluar. Nah, itu berarti ada dua, antara pencernaan mekanis kita yang kurang tepat atau memang pencernaan kimiawinya yang tidak maksimal. Ya, mungkin ada di beberapa kasus seperti makan jagung, ya, kangkung, genjer, ya, itu apa yang masuk itu juga yang keluar. Berarti di mekanisnya atau di kimiawinya yang kurang tepat. Oke, anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Cuma ini fungsinya, tidak ada fungsi lain daripada anus. Ya, anus adalah untuk membuang. Kalau misalnya pembuangan, apakah itu tempatnya yang bersih atau tidak bersih? Tidak bersih. Ya, jadi tidak ada fungsi lain, hanya ini fungsinya. Ya, hanya ini fungsinya.
ya. Sebelum dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektum. Nah, di sini dia, ya, di sini dia stoknya. Makanya tidak disarankan untuk apa? Menahan buang air besar itu lebih dari 3 hari. Tempat penampungannya hanya kecil anak-anak, ya, hanya kecil. Kalau misal selama ini berpikir, ya, oh banyaknya usus besarku, ya, sampai buncit bahkan kadang-kadang ya, orang yang apa? Susah untuk buang air besar, konstipasi, bahaya. Rektumnya hanya kecil, makanya itu sampai susah sekali dikeluarkan. Bahkan ada beberapa kasus harus sampai dioperasi untuk mengeluarkan kotoran itu. Saking tidak bisa bergerak lagi rektumnya, ya, otot itu tidak bisa lagi, ya, mendorong untuk keluar. Baik, inilah dia organ pencernaan utama, ya, organ pencernaan utama yang ada dalam tubuh kita. Yang organ pencernaan utamanya masih lengkap dan sehat, boleh angkat tangannya? Lengkap dan sehat. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Ya, berarti belum ada juga yang pernah operasi usus buntu ya di kelas ini ya. Oke, jangan sampai itu meskipun usus buntu itu seperti pajangan saja ya, tambah-tambahan. Tapi kalau itu sudah terambil secara kita, ya, apalagi bagi perempuan langsung ada luka di sini. Ya, nanti ketika di masa depan untuk hamil, nah itu beresiko, harus diperhatikan luka itu, ya, karena jaringan perut kita ini sangat luar biasa. Selanjutnya adalah organ pencernaan tambahan, tadi sudah dibacakan oleh Sarman ya. Ada 2, yang pertama adalah hati, liver, ya. Jadi hatinya bukan begini. Hati kita itu seperti ini. Hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah dan juga empedu. Ya, getah empedu mengandung garam empedu, bilirubin dan juga cairan untuk elektrolit. Ya, kita bisa lihat memang dia meskipun organ tambahan, tapi untuk sistem pencernaan dia yang paling besar dibandingkan lambung, bahkan dibandingkan dengan usus besar itu sendiri. Jadi apakah ini ada fungsinya? Ada. Tetapi untuk hati kita akan pelajari itu lebih lengkap di sistem ekskresi. Ya, kita akan pelajari lebih lengkap di sistem ekskresi. Selanjutnya ada pankreas, ya. Ada pankreas. Di sini mengandung 3 enzim. Yang pertama amilase untuk mengubah amilum. Ya, amilum itu adalah yang dari tepung, ya, zat tepung, menjadi maltosa dan glukosa, menjadi gula, ya. Selanjutnya tripsin merombak protein menjadi asam amino. Lalu lipase mengubah lemak menjadi asam lemak ataupun gliserol. Ya, ini yang terpenting, pengaruh pankreas, ya, karena kita kebanyakan apalagi di usia remaja seperti kalian, kita lagi suka-sukanya nih makan makanan yang manis, ya. Kita harus pastikan enzim ini selalu bekerja dengan baik. Ketika enzim ini tidak dapat bekerja dengan baik, ya, ini bisa mempengaruhi kadar gula yang ada di dalam tubuh kita, ya, dan gula yang menyebar dan tidak tercerna dengan baik di tubuh kita mengakibatkan kadar gula darah kita tinggi, ya, kadar gula darah kita tinggi, dan itu sudah pasti ujungnya kemana itu sudah kita tahu masing-masing, ya. Baik, hanya 2 organ sistem pencernaan tambahan yang kita bahas, karena ini juga mereka sebenarnya ada di sistem ekskresi. Kita akan belajar itu di pertemuan selanjutnya. Jadi demikianlah materi pembelajaran yang bisa disampaikan ya, yang bisa disampaikan melalui sistem organ pencernaan. Coba kita review ulang. Yang pertama tadi ada apa? Mulut, lalu ada kerongkong, lalu ada usus, lalu ada yang terakhir usus besar dan juga anus, ya. Jadi kita akan misalkan ambil nanti untuk penilaiannya berdasarkan organ utamanya saja, ya. Untuk organ tambahannya kita nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi sekianlah pembelajaran. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Oke, baik. Ada pertanyaan? Sudah? Sudah nih. Oke, sudah bisa, berarti kita akan mulai aktivitas kita ya. Silakan membentuk 4 kelompok seperti yang minggu lalu sudah kita lakukan ya. Silakan bentuk kelompoknya. Di sini
Boleh kembali. Ya. Untuk ini satu lagi ya. Please forward. Itu ada empat pertanyaan yang dikerjakan ya. Jadi silakan dirincikan. Jika ada pertanyaannya yang belum terlalu jelas nanti boleh ditanyakan sama Miss. Ditulis nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Satu orang boleh nanti bergantian ya, satu pertanyaan didiskusikan sesuai dengan materi tadi. Ya. Boleh dilihat melalui tambahan referensinya dari buku mata pelajaran ya, dari buku paketnya boleh dilihat referensinya. Oke, sudah mengerti cara mengerjakannya? Boleh langsung ditulis di sini ya. Iya, boleh bergantian nulisnya, boleh bergantian. Gak apa-apa kalau lihat dari buku referensi, buku paket belajarnya juga boleh. Ya. Jangan lupa tulis nama kelasnya ya, 8A.
ada selesai. Kelompok yang sudah selesai boleh angkat tangan. Ada?
Silakan saya berikan waktu 2 menit untuk persiapan. Dan nanti dimulai dari kelompok 1 dan 2 nanti boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil lembar kerjanya ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti ya. Silakan dari kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Tolong suaranya agak kuat ya.
16 itu terdiri dari 3 bagian proyek analis, surat, dan ampulan. Baiklah, seperti kami, apakah ada yang berbeda pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya. Baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Terima kasih kelompok 1 sudah bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Makanya nggak dibuatkan ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 2 ini menjelaskan program perencanaan ya. Saya menjelaskannya. Pertanyaan pertama, jelaskan ciri-ciri otot dan kerongkongan. Jadi penjelasan pertanyaan ini adalah mulut bergelombang dan kerongkongan organ pencernaan yang berada dari mulut ke perut terletak antara trakea dan tulang belakang. Otot dimulai pada tenggorokan dan paru. Organ utama pada saluran pencernaan terdiri dari bibir, gigi, lidah, dan lain-lain. Jelaskan ciri-ciri organ usus halus dan usus besar. Usus terdiri dari 2, usus halus dan usus besar. Usus halus panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter dan terdiri dari usus bebas jari, kosong dan usus penyerapan. Usus besar panjangnya sekitar 1 meter dan terdiri dari Pak, jelaskan ciri-ciri organ bagian akhir dari sistem pencernaan. Panjang anus 5 sampai 5 cm. Berbentuk seperti bulu kecil. Panjang rektum adalah 15 sampai 20 cm. Rektum adalah saluran besar dengan anus. Ada yang mau ditanyakan dari hasil kelompok 2? Tidak ada juga. Tidak ada, sudah. Baik, berikan
Sunlove, L-O-V-E. Everybody in Sunlove, L-O-V-E. Everybody in Sunlove. Oh, sepertinya ketinggian adanya ya. Kita turunkan dulu. I say Everybody in Sunlove, L-O-V-E. Everybody in Sunlove, L-O-V-E. Everybody in Sunlove. I say I say L-O. Everybody in Sunlove, L-O-V-E. Everybody in Sunlove, L-O-V-E. Everybody in Sunlove, L-O-V-E. Everybody in Sunlove. Baik, terima kasih. Itu tadi lagu tentang apapun yang kita kerjakan, kita harus melakukannya dengan kasih dan juga sukacita ya. Baik, apapun itu dalam pekerjaan kita maupun dalam keseharian kalian sebagai seorang siswa, apapun yang kalian lakukan ya. Yang pertama adalah saling mengasihi, lalu yang kedua adalah melakukannya dengan sepenuh hati, dengan seluruh kasih sayang yang ada dalam diri kalian ya. L-O-V-E. Baik, di sini kita masuk ke dalam sesi evaluasi pembelajaran. Jadi boleh diangkat tangannya siapa yang sudah KKM ya 80% paham akan sistem pencernaan yang ada dalam tubuhnya. Boleh angkat tangannya? Oke. Baik, 80% sudah paham ya, aku sudah paham semua. Apakah ada di antara kita semua ya yang masih 70% paham tentang sistem organ pencernaan? Boleh angkat tangannya? Yang 75%? Oke ya. Kalau ini berarti kalau tidak ada 75 dan 80 sepertinya 100% semua ini. Siapa yang sudah 100% paham tentang sistem organ pencernaan? Angkat tangannya. Ya, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Tidak ada pertanyaan lagi kok. Oke, terima kasih. Ya, yang lainnya ini berapa persen? Ya, terima kasih. Ini jadi evaluasi juga bagi saya ya. Untuk nanti mungkin bisa kita akan buat media pembelajaran ya untuk sistem organ pencernaan. Baik, dalam pelajaran ini ya, dalam pelajaran sistem organ pencernaan ini, seperti yang saya bilang tadi, kita jadi tahu organ-organ apa saja yang ada dalam tubuh kita ya, termasuk bagaimana fungsinya, cara kerjanya ya, dan yang paling penting jangan sampai terkena penyakit ya. Jangan sampai organ yang begitu baik ini ya, yang begitu luar biasa Tuhan sudah ciptakan untuk kita, malah terkena penyakit ya. Terkena penyakitnya bagaimana? Yang semulanya sehat jadi sakit, berarti yang tidak dijaga dengan baik ya. Baik, berarti kesimpulan materi kita untuk hari ini adalah yang pertama ya, menjaga kesehatan organ pencernaan. Bagaimana caranya menjaga kesehatan organ pencernaan? Ya, makan makanan yang sehat, lalu Jaga pola makan. mengatur pola makan, lalu apa lagi? Berolahraga juga boleh. Ketika kita sudah tahu fungsi, marilah kita jaga supaya organ sistem pencernaan kita tetap berfungsi dengan baik.
tidak dirawat itu juga akan rusak. Jadi marilah kita ya, marilah kita sudah diberikan organ pencernaan yang begitu lengkap, sempurna, masih berfungsi dengan baik. Marilah kita menjaganya dengan baik. Oke. Jadi inilah sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari kelas 8A yang sudah memperhatikan dengan baik ya, memperhatikan dengan baik. Semoga kalian bisa menjaga sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dian dan Randy, bisa menjaga organ pencernaan kita dengan baik. Oke, mungkin sebelum Miss tutup ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah mengerti? Ya berarti tadi harusnya 100% kalian ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, kita akan akhiri pembelajaran kita. Sebelumnya sebagai penutup nanti bisa berdoa ya. Kita bisa sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersama dengan anak-anak murid yang sudah datang ke sekolah ini, khususnya yang di kelas 8B Tuhan, 8A, sudah mengikuti pembelajaran tentang sistem organ pencernaan. Ya Tuhan, bantulah kami memelihara apa yang telah Kau berikan pada kami, semua yang telah Kau berikan pada kami lengkap, sehat dan sempurna, dan kiranya Kau lah yang memelihara kami supaya kami bisa semakin bertumbuh sehat. Terkhusus bagi anak-anak Tuhan di kelas 8A yang masih dalam masa pertumbuhan, di masa remaja mereka, kiranya mereka bisa menjaga tubuh mereka dengan baik, mereka bisa mengetahui bahwa apa yang telah Kau ciptakan kami bisa jaga dengan baik ya Tuhan, supaya terhindar dari mara bahaya serta penyakit dan hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah yang bisa kami sampaikan, kiranya Kau yang sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih semua